Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha pemotongan ayam yang ternyata juga setelah saya sempat ngobrol, memang di masa pandemi dan pasca pandemi sekarang, walaupun belum hilang pandeminya, juga mengalami kondisi yang sangat sulit gitu ya. Karena faktor-faktor tertentu, harga ayam yang kemudian sulit dijangkau, dan akhirnya sudah 3 minggu ini tidak berproduksi. Ini artinya bahwa peternak ayam, pemotongan ayam pun sekarang menjerit dalam kondisi. Nah, apa sebenarnya dari harapan dari para pemotongan ayam sekarang ini? Kita akan wawancarai Bapak Igusti Ngurah Dharma Putra, dia adalah pengusaha pemotongan ayam. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Turah. Om Swastiastu. Menepi kata kena sehat. Nggih, kena rahayu nggih. Tetap semangat. Semangat. Agak lemes ya kita. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang dialami oleh pemotongan ayam saat ini gitu ya, Turah. Saya kira selama ini hanya hotel saya yang mengeluh dengan kondisi ekonomi yang ternyata pengusaha ayam, pemotongan ayam juga mengalami hal yang sulit ya. Betul, bisa diceritakan sulitannya apa nih sekarang? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian terima kasih atas kesediaan Bali TV membantu menyuarakan keluh kesah ya, yang terkait dengan beberapa orang yang butuh makan juga di tempat kami. Ya. Jadi sekilas kami ilustrasikan bahwa dengan kenaikan harga yang saat ini ada di angka 26-27 ribu, bahwa kami di pemotong jika berproduksi sudah tidak melihat angka untung. Tidak ada untungnya. Ya, berdasarkan faktor-faktor produksi, hasil-hasil produksi yang ada dari sekian item jenis yang ada di satu produksi daging tersebut. Jadi harapan kami ingin menyampaikan bahwa niaga ini sebaiknya pemerintah ada di situ. Ya. Sebagai penentu maupun sebagai pemilik dari faktor-faktor awal dari produksi ayam ini, sehingga harapan kami terjadi keseimbangan harga dari produksi hulu peternak, entah itu mandiri atau kemitraan, kemudian bakul sebagai agen pengangkut ayam dari kandang ke pemotong, kami pemotong, pengecer dan konsumen. Keseimbangan itu yang kami inginkan bisa kami peroleh. Dengan harapan jika itu seimbang, semua lini masih memperoleh hasil kerja yang layak untuk berproduksi. Kami sudah berusaha bertahan selama COVID dengan berjuang mempertahankan usaha yang kami coba bangun dengan membuka sedikit lapangan kerja. Kemudian saat sedikit Bali mulai bergeliat, kita sudah akan mulai berproduksi lebih besar. Kita sudah kehabisan napas, kita sudah kehabisan modal. Kami berusaha ke sana kemari mencari bantuan untuk bisa bergerak. Pada saat bantuan ada, sudah mulai kami bisa bergerak. Di tengah jalan lagi terhantam oleh kenaikan harga yang sangat tinggi. Kalau kami perhitungkan, kelayakan kami bekerja ada di angka 18.000 ayam hidup sampai 20.000 ayam hidup. Nah, sekarang harga ada di angka 27.000. Sehingga bagi kami kenaikan yang hampir 40% ini yang membuat kami harus mengadaptasi modal yang sangat sulit juga kami peroleh saat ini dari lembaga perbankan. Disitulah kami mohon perhatian dari pemerintah. Jadi ada dua yang ingin kami sampaikan, bahwa niaga ayam semenjak kami terlibat di usaha ayam ini hampir 14 tahun, selalu niaga ini bergelombang, dan gelombangnya sangat tajam, sangat sering, yang membuat barangkali jika kita berenang di satu gelombang sudah pasti akan melelahkan dibandingkan dengan berenang di titik yang landai. Jadi mohon atensi dari pemerintah, provinsi maupun pemerintah pusat untuk mengambil sikap terhadap keadaan ini. Kami berharap benar bahwa pemerintah ada di situ. Pemerintah ada jika bisa sebagai pemilik dari faktor-faktor hulu, penyedia dari faktor-faktor hulu, satu pintu yaitu pemerintah. Kemudian kami ada di situ bergantung kepada pemerintah.
Artinya Tura ingin menyampaikan bahwa sebenarnya sekarang harga ayam hidup ini ya, Betul. 27.000. Betul. Sebenarnya kalau dengan harga 27.000 itu pemotong ayam nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah nggak Makanya itu bisa. yang menyebabkan Tura sekarang hampir 3 minggu ya. Betul. Tidak bisa memotong ayam Betul, gitu ya. betul, Karena kalaupun memaksakan diri memotong ayam dengan harga 27.000 membeli per kilo hidup ya, Betul. itu akan mengalami kerugian Betul, gitu ya. betul. Nah, sehingga berharap pemerintah lah yang kemudian mengendalikan harga ayam hidup ini ya. Betul, Yang betul. idealnya berapa harusnya 18 atau 18 sampai 20.000. Ya. Ya, sebenarnya kalau pemerintah bertanya, ya mesti saya mesti melakukan apa nih supaya bisa harga seperti itu? Apa yang mesti dilakukan pemerintah? Apakah menekan harga DOC gitu ya bahasanya atau harga pakan atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya harganya bisa 18 sampai 20.000? Jika berbicara di posisi sekarang, sudah jelas kami juga kebingungan menentukan skema untuk pemerintah bisa berbuat apa. Paling tidak bahasa sederhananya adalah jika bergeraknya di saat sekarang ini, pemerintah hendaknya mensubsidi harga beli dari ayam hidup ini. Mensubsidi harga ayam hidup. Betul. Gitu ya. Tetapi lebih baiknya adalah idealnya menurut kami ayam hidup ini dari faktor awal produksinya disiapkan oleh pemerintah. Sementara yang ada sekarang faktor-faktor produksi hulu ini disiapkan oleh pengusaha besar. Di situ yang menurut kami sedikit perlu dikoreksi. Kemudian yang kedua, bahwa dengan keberadaan kenaikan yang 40% ini, barangkali semua pelaku ayam setelah peternak mengeluh semua, hanya ada yang berani menyampaikan, ada kesempatan menyampaikan, dan ada yang tidak berani dan tidak ada kesempatan. Lewat inilah kami menyampaikan bahwa dengan kenaikan ini, saat COVID kami sudah habis-habisan untuk bisa mempertahankan usaha yang ada. Saat mulai berjalan sekarang, dengan kenaikan ini kami terbebani oleh dua keadaan, memikul harga naik maupun memikul beban yang sudah tersisa dari dulu. Beban apa itu yang tersisa? Beban. Sudah jelas beban waktu kita Kredit itu ya? menjalankan usaha ini di awal. Iya, iya. Jadi pada titik itu kami ajukan pengajuan ke lembaga perbankan, semua memberikan Jawaban. apresiasi yang kurang mengenakan. Jadi besar harapan kami pada saat titik seperti ini juga, kami menginginkan paling tidak pemerintah Bali memberikan talangan kepada kami, entah bahasanya apa, tolong talangi kami supaya kami bisa tetap berusaha di sini. Talangannya maksudnya apakah diberikan kredit lagi atau di utang yang Sudah dulu? jelas skema itu kami serahkan kepada pemerintah untuk memberikan Artinya formasi. sekarang pengusaha seperti Turah ini kan masih punya hutang lah di perbankan ya. Dan selama pandemi kan direstrukturisasi Betul, gitu ya. betul. Nanti di 2023 Maret kalau tidak salah itu akan dihentikan. Ya. Harapannya jangan dihentikan. Kalau dihentikan Ya. Karena jika tidak dihentikan akan menjadi beban kembali pada saat kami belum mampu menghasilkan sesuatu. Kami saat ini belum mampu. mendapatkan beban yang semakin besar lagi. Betul, Ya. Harga betul. yang sudah tinggi, tidak bisa berproduksi, harus bayar hutang lagi, Betul. kreditnya gitu. Betul. Ya. Usulan yang nyatanya Bali harus di bail out. Bali harus di bail out, Kalau tidak di bail out bisa bangkrut Bali. bisa bangkrut. Sudah nyata kami akan menuju bangkrut. Sekarang Sudah nyata, kami sudah tidak berproduksi selama 3 minggu. Dan tidak tahu sampai kapan gitu ya. Dan tidak tahu sampai kapan. Kami berharap harga turun, tapi skema harga turun sudah terlihat perang masih terjadi. Siapa yang Ada mulai hubungan menjadi- dengan perang juga ya Tora ya? Saya kira menurut info di media dimanapun terlihat bahwa komponen produksi terbesar dari ayam peternak adalah pakan berupa jagung, jagungnya impor. Siapa yang memberikan jaminan bahwa jagung akan turun sehingga harga beli ayam hidup menjadi turun? Kan belum ada yang berani Jangan menjanjikan. malah harga ayam hidup Malah bisa naik lagi. kalau naik lagi udah nggak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Uang sudah tidak ada untuk membeli. Nah, itulah kan ada orang berpikir sederhana ini. Saya konsumen misalnya. Kalau oke harga ayam 27.000 udah. Sekarang naikkan saja harga jual ke bakulnya, harga jual ke pemotong apa namanya ke pembelinya. Gimana nggak bisa nggak pengecer seperti ya. itu? Ya? Iya. Bisa nggak seperti itu? Supaya sudahlah biarin aja. Jika kita naik, naik aja, jika gitu. kita lihat dari proses saya mulai terjun di ayam 14 tahun yang lalu, sudah tentu proses adaptasi dari berlakunya keadaan, semua pelaku akan mengadaptasi.
Seiring keadaan mereka sadar itu rugi apa tidak. Tetapi saat mereka menemukan harga yang layak, itu butuh proses, butuh waktu. Yang membuat saat waktu itu tercapai, mereka beberapanya sudah kehabisan. Betul ya? Jadi saat misalnya harga ceker seperti saat ini harganya 17.000. Kalau kita hitung layaknya angka ceker ada di angka 19 atau 20 untuk supaya meringankan mengejar ke angka pokok 27.000. Sembari semua pelaku pedagang yang lain mengikuti harga 20, ini butuh proses, butuh waktu. Sementara ini terwujud nanti, kita yang berlaku ini sudah tidak dapat apa, sudah habis. Sudah habis ya. Itu ya, yang pilihan yang paling logis sekarang ya berhenti berproduksi dulu. Gitu. Berhenti berproduksi dulu. Karena kalau mau maksakan dia pasti rugi. Pasti ya, rugi. Tetapi pertanyaannya, jika kami tidak berproduksi, apa yang kami pakai memikul tenaga kerja yang masih ada? Cicilan bank, cicilan mobil, makan kami juga. Kan sangat dilema. Ya. Oke, usulan konkret Turah kepada pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini apa Turah? Besar harapan kami, jika ini memungkinkan, kenapa tidak niaga ayam di Bali, Provinsi Bali, khusus Provinsi Bali, dikelola oleh pemerintah Bali sendiri, supaya tidak lagi ada istilah peternak itu mandiri dan kemitraan. Yang ada adalah peternaknya rakyat yang mengambil, peternakan rakyat yang mengambil bibit ayam dari pemerintah kita sendiri. Itu satu. Kemudian kedua, kembali lagi kami pertegas, saat starting sekarang ini roda ekonomi di Bali yang katanya mulai sedikit bergerak dan realnya memang mulai sedikit bergerak, kami sudah kehabisan nafas, kami sudah kehabisan modal. Tolong bantu modal. Tolong bantu lewat cara apapun itu. Talangi kami dulu. Kasih modal lagi. Iya. Kasih pinjam lah. Iya, gitu ya. paling tidak kami masih bisa mempekerjakan tenaga kerja yang adalah juga orang-orang Bali. Kami mau kemanakan jika mereka tidak bekerja? Itu saja sekilas sementara. Baik, terima kasih Tur atas waktunya. Saya kira kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi harapan dan belajar dari menyimak dari kondisi dulu ya, sampai 3 minggu. Saya kira juga banyak pemotong hewan juga, pemotong unggas atau pemotong ayam juga merasakan hal yang sama, harga yang tinggi, mereka mengalami kerugian, yang memilih untuk tidak. Ini kemudian harapannya solusi yang ditawarkan adalah bagaimana pemerintah Provinsi Bali mengatur tata niaga perayaman gitu, karena daging ayam di Bali ini mulai dari hulu, terutama hulunya ini ya, harga sehingga bisa di idealnya 18 sampai 20.000. Kemudian yang kedua, perbankan tolonglah mungkin pengusaha-pengusaha pemotongan ayam ini diberikan bantuan, kreditnya dipermudah, terutama restrukturisasinya jangan dihentikan dulu ya Turah ya. Sehingga kalau dihentikan, bila perlu di bailout lah itu utang-utangnya, kemudian kalau tidak di bailout, Bali akan bisa mengalami kebangkrutan. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pemerintah dan perbankan ini mendengar apa yang menjadi keluhan dari pengusaha pemotongan ayam di Bali. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.